Hei pemirsa, jadi hari ini agenda saya lagi padat banget. Saya ada beberapa janji meeting dan juga pengen buat konten kuliner yang semuanya ada di kawasan Jakarta. Setelah saya hitung-hitung, dari segi waktu, ongkos, tarif parkir, dan yang penting supaya gak kena macet, saya pilih naik LRT Jabodebek, transportasi umum yang modern, efisien, dan juga ramah lingkungan. Untuk menuju stasiun LRT Jatimulya, saya menggunakan bus Transpatriot dengan tarif Rp4.000 sekali jalan. Dan selain itu, bus ini juga memiliki 9 perjalanan dengan jeda 15 menit untuk setiap busnya, yang beroperasi dari jam 5 pagi hingga jam 7 malam. Nah, sekarang saya sudah ada di dalam bus Transpatriot. Moda transportasi yang terintegrasi dengan stasiun LRT Jatimulya. Dengan memanfaatkan transportasi umum seperti ini, kita itu bisa lebih hemat ongkos parkir karena saya nggak bawa kendaraan pribadi. Lumayan kan? Oh iya, nanti kan saya ini kan juga hari ini nggak bakal cuman bikin konten buat kuliner. Saya akan ada beberapa meeting. Nah, penasaran kan siapa saja yang akan saya temui? Oke, ikutin saya terus. Tata cara naik LRT Jabodebek sama seperti naik MRT atau mayoritas moda transportasi umum lainnya. Penumpang harus melakukan tap-in pada gate di stasiun keberangkatan, kemudian naik menuju peron yang sesuai dengan rute yang dituju. Pembayaran tiket LRT Jabodebek hanya bisa dilakukan secara non-tunai. Penumpang bisa menggunakan kartu uang elektronik perbankan atau menggunakan kartu multitrip KAI Komuter. Sejak diresmikan pada tanggal 28 Agustus hingga 30 September kemarin, pengguna LRT bisa memanfaatkan tarif perkenalan Rp5.000 untuk semua lintas layanan. Sementara mulai 1 Oktober hingga Februari 2024, pengguna akan dikenakan tarif promo lanjutan hingga maksimal Rp20.000. Tarif resmi sendiri ditetapkan sebesar Rp5.000 untuk 1 kilometer pertama dan Rp700 untuk tiap kilometer berikutnya. Penetapan tarif ini sudah termasuk subsidi dari pemerintah dengan skema Public Service Obligation atau PSO. Operasional LRT Jabodebek saat ini tersedia mulai pukul 5 pagi hingga 8 malam. Sementara itu, untuk rute LRT terbagi menjadi 2 line, yakni Cibubur Line atau Blue Line dan Bekasi Line atau Green Line. Salah satu stasiun yang ada di Bekasi Line adalah stasiun LRT Halim. Stasiun ini terkoneksi dengan stasiun kereta api cepat Halim dengan jarak sekitar 150 meter melalui akses Skybridge dan waktu tempuh sekitar 5 menit dengan berjalan kaki. Bagi Anda yang ingin menggunakan jasa kereta cepat Jakarta-Bandung melalui stasiun Halim, bisa loh ditempuh dengan menggunakan LRT rute Bekasi Line. Pemirsa, ternyata senyaman itu loh naik LRT ini. Kursinya aja empuk banget. Terus AC-nya juga dingin. Jadi kayaknya kalau misalkan saya kelamaan, saya bisa ketiduran karena saking nyamannya sih pemirsa. Kalau misalkan kalian ada di kereta ini, kalian itu tidak boleh sampai salah duduk. Karena apa? Karena di kereta ini tuh ada kursi prioritas. Yang dimana kursi itu dikhususkan bagi para lansia dan juga para ibu-ibu hamil. Pemirsa tahu nggak, kalau misalkan LRT ini sudah memakai sistem yang namanya Operation Control Center. Jadi sistem hardware dan juga softwarenya merupakan teknologi canggih yang sudah memenuhi kualifikasi standar keselamatan internasional.
Jadi nggak heran kalau misalkan di sini LRT itu nggak pakai masinis sama sekali. Di sini walaupun udah tanpa masinis, tetap ada petugas kok yang berjaga. Nyaman banget. Kayaknya saya tidur duluan kali ya. Tidak hanya menggunakan teknologi canggih, LRT Jabodebek memiliki kemampuan mengangkut 1.308 penumpang dengan rangkaian 6 kereta pada setiap train set. Interior kereta pun modern dan nyaman, serta memiliki area khusus tanpa kursi yang diperuntukkan bagi pengguna kursi roda, kereta dorong bayi, serta sepeda lipat. Jika area tersebut tidak digunakan, bisa digunakan juga untuk menyimpan barang berukuran besar seperti koper. Bahkan pintu dekat area tersebut juga diberi tanda khusus sehingga pintu tersebut dapat diprioritaskan bagi pengguna kursi roda yang hendak masuk ataupun keluar dari kereta. Di setiap kereta LRT juga terdapat CCTV, pemecah kaca, rem darurat, serta jembatan darurat yang bisa digunakan pada kondisi tertentu. Bahkan ada pula alat komunikasi untuk pengguna yang ingin berbicara pada petugas LRT. Pertama kan kita sebagai mahasiswa juga efisien dalam ongkos yang pertama, terus waktu juga. Nah jadi menurut aku sendiri worth it banget buat naik LRT. Kayaknya kemungkinan ya Mbak, soalnya kan kita udah capek kerja gitu, macet-macetan lagi di jalan, kayaknya bakal beralih sih, apalagi ke depannya nih dipermudah dengan penghubungnya gitu kan, langsung turun di mana, mungkin ke depannya bakal nyoba ke bandara mungkin ya, naik LRT, turun di stasiun Duku Atas dan nyambung ke BNI City. Sejauh aku naik sih tadi nyaman, aku sempat tidur beberapa halte, tapi emang di saat pemberhentian agak sedikit mendadak rasanya, cuman mungkin kedepannya bisa lebih halus lagi mungkin. Nah, sekarang saya sudah sampai di LRT Kuningan nih pemirsa. Tadi saya sampai di sini sekarang 10:05. Tadi saya berangkat itu pukul 9:15 lah. Nah, jadi itu sekarang saya udah pakai ongkos totalnya adalah 23.000. Hemat biaya, terus saya juga hemat waktu. Nah, kalian itu juga jangan sampai kemana-mana karena saya pengen ketemu sama Pak Joko Setiowarno untuk bahas seputar LRT ini. Sambil ngopi-ngopi ganteng kayak gitu pemirsa, oke? Ikutin yuk. Pemirsa, jadi saya sudah sampai di tempat meeting pertama dan kayaknya Pak Joko juga udah datang. Jadi kita langsung masuk aja. Pak Joko. Alhamdulillah. Maaf ya Pak jadi nunggu nih. Cara apa nih kok main kesini nih? Ya, gimana ya Pak namanya juga biar kayak orang keren aja Pak meeting-meeting kan. Apa? Jujur Pak, saya barusan kesini naik LRT, saya senyaman itu. Kita minum dulu ya. Bener Pesan Pak. dulu ya. Boleh banget ini Pak. Mbak, pesan. Nah Pak Joko, saya mau isi pertanyaan-tanya nih Pak. Transportasi ini kan berarti sudah teknologi yang maju banget Pak. Ya. Nah banyak anak-anak muda tuh bilang yang wah teknologi tuh makin kesini makin kesana ya gitu. Banyak obrolan Pak dari pemirsa-pemirsa mungkin di rumah. Nah saya sendiri sih sebenarnya ingin tahu juga Pak, gimana pendapat Bapak dari moda transportasi ini yang sudah tanpa masinis, aspek keselamatannya tuh pendapat seorang Pak Joko gimana? Keselamatan ini kan ada Direktur Jenderal ya, Direktorat Keselamatan dari Dirjen Perkeretaapian yang melakukannya itu. Jadi seluruh tahapan-tahapan tertentu yang sudah harus dilewati dan itu sekarang sudah dilakukan. Namun masalah keselamatan ini juga tidak hanya berhenti pada aspek keselamatan sarananya atau sarana, tapi bagaimana perilaku manusianya. Ya, artinya sebagai penumpang juga
mungkin pada saat-saat tertentu, entah setahun sekali ada istilahnya apa ya, pelatihan dalam kondisi darurat. Ya, karena ini kan kereta itu beradanya di atas. Itu pernah terjadi di LRT Palembang pada saat operasi. Itu tiba-tiba keretanya berhenti di tengah. Wah, panik kan penumpangnya kan? Dia mau kemana? Apakah dia harus turun loncat? Nggak mungkin kan? Nah, itu terjadi. Tapi alhamdulillah waktu di Palembang itu ya lancar aja. Jadi penumpang memang harus diberitahu. Kalau kita lihat di kursi, beberapa kursi itu ada tangga penghubungnya ada. Artinya kalau dibukakan tangga penghubung, orang bisa berjalan di situ atau menunggu bantuan. Tapi ada cara evakuasi lain juga. Nah, itu perlu dilakukan pelatihan dan termasuk ini juga petugasnya juga. Ada pelatihan khusus kan kalau jam tertentu, ada hari tertentu ada pelatihan khusus kan membuat petugas di lapangan bagaimana mengatasinya itu. Seperti di bandara. Bandara itu kan setahun sekali mereka ada seperti pelatihan pemadam kebakaran kalau terjadi kecelakaan pesawat. Mengenai integrasi LRT dengan moda transportasi lainnya, Pak, sejauh ini gimana Bapak melihatnya? LRT di Jakarta ini enak dilihat di atasnya, view-nya bagus, bisa lihat Jakarta. Lihat jalan orang macet, kelihatan kita duluan jalan ya. Lebih nyaman. Tapi dia punya kekurangannya, dia tidak door to door, artinya pelayan tidak door to door. Nah, ini perlu angkutan lanjutan, terintegrasi dengan angkutan lanjutan, yang angkutan lanjutannya itu sebagai feeder katakanlah ya, pengumuman menuju kawasan perumahan. Itu yang dibutuhkan. Nah, nampaknya kalau persoalan itu di Jakarta, gampang. Karena Jakarta ini kan public transport sudah bagus kan. Ya. Mau katakanlah dari rumah mama, dari Taman Mini, kemudian Cawang, sampai Duku Atas ya, turun di manapun itu sudah ada bis Transjakarta, ada angkutan, ada ojek, ada taksi, ada apa lagi, ada Jaklingko dan sebagainya. Nah, tapi yang pinggiran ini belum. Yang di luarnya Ya, Jakarta di ini daerah ya. yang ke arah Bekasi, mau ke Bogor. Nah, tapi yang saya lihat yang dari Bogor sudah. Nah, itu cukup bagus itu. Dari Bogor, orang Bogor ke Harjamukti itu disediakan feedernya. Nanti kan rencananya kan dari Harjamukti mau terusin sampai ke ini Baranang Siang kan. Nah, anggap aja ini lanjutannya kan, tapi sekarang naik bis dulu kan. Nanti kereta, tapi masih mudah-mudahan cepat lah, 25 km. Nah, angkutan lanjutan itu dibutuhkan agar orang kalau dari rumah, ya, 3-500 meter saya dapat angkutan umum. Nah, angkutan umum itu dibuatkan mendekati stasiun yang paling dekat. Itu namanya integrasi fisik. Secara fisik sudah terukur, kemudian integrasi untuk jadwal. Sekarang jadwal ada timetable-nya kan, apa mau berangkat dan sebagainya. Yang terakhir nanti kalau sudah penuh terhubung, kita berintegrasi pembayaran. Nah, itu yang menarik. Bagaimana bayar satu kali, mau dia langganan 1 minggu, mau ngabung 1 bulan gitu, atau tiap hari dia pakai, dia lebih murah ketimbang dia bayar satu-satu. Data yang kemarin saya lihat itu menunjukkan kalau daerah-daerah itu stasiun ini sudah terintegrasi, penumpangnya tambah. Lebih banyak ketimbang stasiun yang belum terintegrasi dengan angkutan umum yang lainnya. Peningkatan masyarakat untuk menggunakan moda transportasi sekarang tuh Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Kalau warga Jabodetabek itu, ekosistem menggunakan angkutan sudah cukup tinggi. Jadi ketika disediakan public transport itu murah, nyaman, mesti mereka beralih. Menurut pendapat Pak Joko, tarifnya itu apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah diberikan dengan pelayanan yang terbaiknya itu, Pak? Kita bicara tarif, jangan hanya tarif bicara LRT-nya ya. Karena kita ingin menarik orang pengguna kendaraan pribadi itu beralih, terutama mobil. Karena lihat, saya punya mobil ini. Kalau sepeda motor nggak tertarik kayak sepeda motor, mungkin bicara naik KRL aja ya. Atau yang bis lainnya ya. Tapi ini kita coba, karena mobil ini kan mengambil ruang jalan cukup besar. Apakah LRT ini telah bisa menjawab kebutuhan masyarakat untuk mengganti atau beralih dari kendaraan pribadi untuk menaiki ke angkutan umum gitu, Pak? Ekosistem di Jabodetabek sudah terbentuk lah. Ya, mereka mau beralih menggunakan angkutan umum. Sekarang tinggal tadi mengatur headway-nya, kehandalannya juga, ya, dan kenyamanan. Saya pikir ini menjadi penting. Kita lihat KRL dulu seperti apa, ya, ketika tahun 2013 cuma 350.000, sekarang hampir 1 juta. Kita coba ini kan produksi dalam negeri. Artinya benar kita coba bagaimana dalam negeri menjadi lebih bagus lagi ke depan. Itu yang penting ya. Apapun kekurangannya itu harus kita perbaiki terus.
Stasiun LRT dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang seperti tempat loket, automatic fare collection system, customer service, tiket vending machine, toilet umum yang nyaman dan bersih, ruang P3K, public announcement, area retail dan komersial, lift, eskalator, musola hingga nursery room. Namun, stasiun LRT Duku Atas memiliki kelebihan yaitu terintegrasi dengan beragam moda transportasi umum lainnya. Melalui jembatan penyeberangan multiguna Duku Atas, masyarakat semakin mudah dalam mengakses LRT Jabodebek, KRL komuter lain Jabodetabek, MRT Jakarta hingga kereta bandara Soekarno-Hatta. Tak hanya itu, di kawasan stasiun ini ada sejumlah tenan yang menjual makanan dan minuman. Pihak pengelola pun juga menyediakan meja dan kursi untuk pengunjung menikmati makanan dan minumannya. Keren banget kan pemirsa, stasiun LRT Duku Atas ini. Karena udah terintegrasi dengan beragam moda transportasi dan juga sudah dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang lainnya. Ini bahkan JPM dari Duku Atas ini, lokasi itu bagus banget buat dijadiin spot foto-foto karena instagramable banget. Nah, kayaknya abis ini saya mau langsung lanjutin perjalanan saya ke Kunstring. Nah, enaknya abis dari sini mendingan saya jalan kaki aja. Karena biar sekalian lihat-lihat nih, ada beragam aktivitas di kawasan MH Tamrin. Jangan kemana-mana terus pemirsa, oke? Restoran yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat dibuka pertama kali 17 April 1914 dan menjadi pusat eksibisi seni serta restoran masyarakat kelas atas kala itu. Berdiri di bangunan tua peninggalan Belanda, Tugu Kunstring Palace menyajikan beragam makanan khas Indonesia dan western dengan sentuhan fine dining. Jauh-jauh naik LRT dari Bekasi, gak lengkap rasanya kalau kita nggak kuliner di sini. Jadi ini adalah restoran yang dulunya itu sebagai istana seni di zaman Hindia Belanda. Jadi makin penasaran kan? Yuk kita langsung masuk. Mengusung tema The Art, Soul, and Romance of Indonesia, restoran ini memiliki gaya interior klasik Betawi dengan sentuhan Dutch dan Oriental. Beragam lukisan yang ada di sini pun menyiratkan seni dan jiwa Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Nah, pemirsa, jadi pada zaman dahulu tempat ini dipakai oleh para seniman Belanda untuk berkumpul dan juga menunjukkan hasil karya seni mereka. Tetapi pada tahun 1950 hingga 1993 tempat ini dijadikan kantor imigrasi. Saya masih mau lihat-lihat dulu. Beragam sajian nikmat dan tempat yang nyaman membuat restoran ini menjadi salah satu destinasi wisata kuliner di Jakarta. Buka dari jam 11 siang hingga 11 malam, restoran ini siap melayani pelanggan untuk mendapat pengalaman bersantap tak terlupakan. Ini enak banget. Nikmat dan lezat banget bersantap di sini pemirsa. Tapi sekarang sudah waktunya saya untuk lanjut ke lokasi meeting saya yang kedua. Karena saya masih penasaran sekali dengan moda transportasi baru yang kita miliki. Apalagi kalau misalkan bukan LRT.
Karena orang yang saya akan temui nanti, ini adalah orang yang tepat untuk saya tanya dan menjawab rasa penasaran saya. Nah pemirsa, dari sini saya akan sedikit berjalan kaki ke kawasan MH Tamrin. Lalu di situ kita bisa naik Transjakarta untuk menuju ke kantor Kementerian Perhubungan yang ada di kawasan Jalan Merdeka Barat. Oke, yuk lanjut kita. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama Pak Jarod Triwardono selaku Direktur dari Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Selamat siang Pak Jarod. Selamat siang Pak Aldo. Ya. Saya disebut sama seorang direktur. Pak, saya izin bertanya-tanya nih Pak. Saya karena masih kepo banget dengan moda transportasi baru yang kita miliki nih Pak, LRT. Prasarana apa saja yang dibangun untuk mendukung operasional LRT Jabodebek ini Pak? Jadi LRT Jabodebek itu dibangun dari treknya, stasiunnya, kemudian stasiun-stasiun itu akan berintegrasi dengan moda transportasi yang lain. Nah, ada beberapa stasiun yang memiliki integrasi dengan moda lain seperti di Kampung Rambutan, kemudian di Dukuh Atas. Dukuh Atas itu dengan BRT dan juga KRL. Stasiun Cikoko ada integrasi dengan KRL. Kemudian stasiun Cawang dengan BRT. Jadi beberapa stasiun kita sudah punya konektivitas dengan moda lainnya. Wah, Ya. oke. Tapi Pak, kan LRT ini sudah dijalankan tanpa masinis ya Pak? Betul, betul. Nah, saya pengen tahu nih Pak, sistemnya itu tuh seperti apa dan juga bagaimana tingkat keselamatannya Pak? Boleh tolong dijelaskan? Ya, jadi pengoperasian LRT itu dikendalikan oleh OCC ya. OCC. Operating Control Center yang ada di Bekasi. Nah, dia akan mengontrol semua operasional kereta api. Memang di kereta itu juga ada train attendant. Dia berfungsi untuk melakukan kontrol dan juga menjaga keselamatan. Jadi kalau ada apa-apa yang terjadi di keretanya, train attendant akan berkomunikasi dengan OCC. Kemudian OCC akan memberi perintah kepada train attendant untuk melakukan apa. Jadi secara keseluruhan dengan sistem ini semua menjadi safe. Wah, Ya. oke. Berarti itu kalau misalnya kata anak muda sekarang tuh teknologi zaman sekarang tuh makin kesini makin kesana ya Pak, makin canggih. Betul. Nah. Dan memang dengan adanya OCC ini kereta itu dijalankan secara driverless tanpa masinis. Meskipun ada train attendant yang standby di kereta api itu untuk berjaga-jaga, untuk menjaga keselamatan, keamanan dan sebagainya. Baik Pak. Terkait pemeliharaan prasarananya ini sendiri Pak, itu apa saja Pak yang dilakukan? Kita melakukan pemeriksaan harian, mingguan, bulanan, dan pemeriksaan itu juga dilakukan oleh rekan-rekan pengelola. Sekarang ada divisi LRT Jabodebek ya. Mereka yang aktif mengontrol prasarana kita. Oke. Jadi tenang aja, kereta api LRT ini tentu kami akan menjamin keselamatan untuk para pengguna jasanya. Terima kasih sekali lagi Pak Jarod untuk waktunya Ya, dan juga sama-sama. jawabannya untuk menjawab pertanyaan Ya, saya. Ya. Oke pemirsa, habis ini kita lanjut lagi ke tempat yang lain. Oke? Sudah lebih dari 1 bulan sejak LRT Jabodebek beroperasi, keberadaannya mendapat sambutan dan antusiasme yang besar dari masyarakat. Selama masa promo tarif flat Rp5.000, tercatat LRT telah berhasil mengangkut penumpang sebanyak 1,5 juta orang dengan rata-rata penumpang sekitar 50.000 per harinya. Resmi beroperasi sejak Agustus lalu, moda transportasi LRT Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi diharapkan bisa membuat masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum. Karena selain menghemat biaya operasional transportasi masyarakat, menggunakan LRT dapat membantu mengatasi kemacetan di perkotaan serta praktis karena terintegrasi dengan beragam moda transportasi umum.